Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023. Selamat kita mengikuti kembali ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu sediakanlah hosti, anggur, ataupun roti, biskuit juga bisa, dan sirup atau teh untuk perjamuan kudus sebentar. Untuk mengawali ibadah perjamuan kudus kita pada hari ini, marilah kita buka dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Bapa, karena oleh kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kami dapat menyelenggarakan dan mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini, hari Minggu tanggal 12 November tahun 2023. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan kami mohon kehadiran Tuhan Yesus di rumah tempat tinggal kami masing-masing, dan juga Allah Bapa di sorga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Membalas kasih yang terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu, Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sediakan bacaan firman Tuhan dari kitab Injil pasal 21, kitab Injil Lukas pasal 21, kita baca mulai dari ayat 27 sampai 33. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di siang hari ini Bapa, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan dan menerima firman-Mu. Untuk itu, urapilah baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu tidak berlalu sia-sia saja, tetapi kami dengar, kami renungkan, kami amalkan sehingga menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 21 ayat 27 sampai 33. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan tadi mengingatkan kita akan peringatan Tuhan Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan saat ini kita dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang istilahnya adalah pengangkatan atau rapture. Firman Tuhan yang dibaca tadi itu adalah peringatan Tuhan dengan menceritakan satu perumpamaan tentang pohon ara. Tuhan katakan, jikalau kamu melihat pohon ara sudah mulai bertunas, berarti musim panas sudah dekat. Kita tahu itu pohon ara ada tumbuh di Israel ya. Dan di rumah kami juga ada pohon ara kami pelihara, tanam di pot. Pohon ara ini kalau bagi bangsa-bangsa di dunia tahu bahwa pohon ara itu adalah diumpamakan dengan bangsa Israel ya. Jadi Tuhan katakan tadi bahwa menjelang kedatangan Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus, maka lihatlah seperti perumpamaan pohon ara ini. Kalau pohon ara sudah bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Artinya, menurut tafsiran beberapa hamba-hamba Tuhan di dunia, dan juga kami sendiri Warlot mendapatkan ini di tahun 2008, waktu masih di Gorontalo, bahwa pohon ara ini adalah bangsa Israel ketika dia bertunas diartikan sebagai bangsa Israel merdeka pada tahun 1948 ya, bulan Mei tahun 1948. Dan selanjutnya Tuhan berkata, generasi ini tidak akan berlalu, maka peristiwa kedatangan Tuhan terjadi. Artinya kalau kita hitung-hitung satu generasi, katakanlah seperti doa Musa di
Mazmur 70, ini Musa ya, bukan Tuhan, usia kita itu 70 tahun. Tetapi kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 6, usia manusia itu paling lama 120 tahun. Jadi katakanlah 80 tahun ya. Maka kedatangan Tuhan itu sudah hampir ya. Kalau hitung-hitung dari merdekanya bangsa Israel, pohon ara itu bertunas. Dan Tuhan berkata bukan cuma pohon ara, perhatikan juga pohon-pohon lain. Dan ini diartikan oleh hamba-hamba Tuhan, pohon-pohon lain itu yaitu bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 ya. Berdekatan dengan bangsa Israel yang 1948. Dan kita tahu ada bangsa-bangsa lain juga merdeka di tahun-tahun sekitar itu. Jadi nubuatan Tuhan Yesus ini sudah terbukti. Dan Tuhan katakan generasi ini tidak berlalu, Tuhan sudah datang. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, pesan Tuhan melalui firman pada siang hari ini yaitu kita harus senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Karena ketika Tuhan Yesus datang yang waktunya kita tidak tahu kapan, kita didapati Tuhan sungguh-sungguh beriman karena kita melaksanakan perintahnya, yaitu yang terdapat di ayat 36 ya, di Lukas 21 ayat 36 saya bacakan. Berjaga-jagalah senantiasa. Jadi ingat ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Maksud firman Tuhan begini ya, kita tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Untuk itu kita praktekkanlah firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini. Kita berjaga-jaga selalu, berjaga-jaga setiap hari dan sambil berdoa. Sehingga kita akan tetap siap-siap untuk kedatangannya yang kedua kali. Sebab ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah siap berdiri di hadapan Tuhan dan kita akan mengalami pengangkatan. Ya. Itulah pesan Tuhan pada hari ini. Dan ketika kita diangkat, sudah pasti kita ke sorga ya. Karena Tuhan sudah janjikan, siapa yang berseru-seru kepada nama Tuhan, yaitu dengan kata lain, barang siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu pasti selamat. Itu pasti masuk ke sorga ya. Dan di minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas tentang sorga ini. Ada Firdaus, ada sorga tingkat pertama, sorga tingkat kedua, sorga tingkat ketiga, dan Yerusalem baru. Saya tidak ulangi lagi, nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali di YouTube khotbah kami tentang surga dan neraka ini yang kami mulai khotbahkan mulai hari Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023 yang lalu, tiap minggu sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu, marilah kita sungguh-sungguh seperti pesan Tuhan Yesus. Kalau kita baca tadi pada ayat ke-8, pada ayat sebelumnya Tuhan Yesus berpesan, janganlah kita sampai tersesat. Karena di akhir zaman ini banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan ya. Bahkan ada ajaran dari agama Kristen sendiri tidak mengakui lagi Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Bahkan ada ajaran yang menolak Tritunggal. Nah inilah yang dikatakan kita jangan sampai tersesat, jangan sampai terpengaruh oleh ajaran-ajaran di akhir zaman yang bisa menyesatkan kita. Dan yang kedua Tuhan Yesus katakan di ayat ke-8 ya. Ayat ke-8 tadi, jangan kita tersesat. Dan di ayat ke-9 di Lukas 21 dikatakan Tuhan pesan jangan kita terkejut. Jadi kalau kita melihat perang terjadi di mana-mana seperti saat ini, kalau kita lihat ke Timur Tengah,
sedang terjadi perang antara bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, dengan teroris Hamas. Ini termasuk dari nubuat Tuhan Yesus ya. Jadi ini penggenapan dari nubuat Tuhan Yesus menjelang kedatangannya. Jadi kita tidak usah terkejut atau panik ketika melihat sekarang terjadi perang antara bangsa Israel dengan teroris Hamas yang menyerang bangsa Israel pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Sehingga ada sekitar 200 orang bangsa Israel yang ditangkap, yang menjadi tawanan, dan ada beberapa yang meninggal karena diserang ya. Jadi bangsa Israel tentu tidak menerima begitu saja. Bayangkan kalau bangsa kita yang diserang oleh bangsa lain. Tentu kita tidak terima ya. Jadi dengan demikian bangsa Israel tujuannya tentu pertama membalas serangan teroris Hamas itu, kedua untuk membebaskan orang-orang Israel yang ditawan pada waktu penyerbuan Hamas 7 Oktober 2023 itu. Jadi Tuhan pesan di ayat 9 di Lukas 21, jangan kita terkejut. Sebab kalau kita terkejut bisa kena serangan jantung ya. Jadi Tuhan berpesan kita tidak usah terkejut. Dan pada ayat 12-13 kalau kita baca, pada menjelang kedatangan Tuhan Yesus, banyak orang-orang percaya mengalami aniaya. Ada yang disiksa, ditangkap, masuk penjara supaya menyangkal imannya untuk percaya kepada Tuhan. Kita hadapi masa aniaya ini dengan kita pakai kesempatan untuk bersaksi. Bersaksi siapa itu Tuhan Yesus. Kita lihat misalnya ada beberapa hamba Tuhan karena kesaksiannya yang berani sehingga ditangkap, tetapi di penjara. Kita ingat misalnya kasus Yusuf Roni dulu ya. Pendeta Yusuf Roni waktu dia bersaksi dan ditangkap di penjara di Surabaya, tetapi kesempatan itu dia pakai untuk bersaksi siapa itu Tuhan Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi pesan Tuhan yang pertama, jangan kita tersesat. Yang kedua, jangan kita panik atau terkejut. Dan yang ketiga, pakailah kesempatan untuk bersaksi selama Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Ya. Dan khususnya bagi Warlot, marilah kita bersaksi sambil melayani Tuhan, melayani sesama sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita Warlot Ministry. Kemudian Tuhan pesan juga pada ayat 34 di Lukas 21, kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita terlena oleh keadaan dunia, kita mabuk dengan pesta pora, hidup secara duniawi, hidup secara kedagingan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita pasti menyesal karena tidak mengalami pengangkatan. Oleh karena itu, pesan Tuhan yang menjadi nats kita pada hari ini, yaitu dari Lukas 21 ayat 36, yaitu marilah kita berjaga-jaga senantiasa sambil kita berdoa. Dan juga sambil kita melayani Tuhan, kita bersaksi terus, sehingga satu saat ketika mengalami pengangkatan, Tuhan akan menempatkan kita bukan hanya di Firdaus, minimal di surga tingkat 1, bisa juga di surga tingkat 2, surga tingkat 3, atau bahkan bisa di Yerusalem baru. Sesuai dengan pelayanan kita, pengorbanan kita, apalagi kalau sampai martir ya. Kalau sampai martir itu pasti di Yerusalem baru. Ya. Kita sudah bahas tentang surga dan Yerusalem baru ini di minggu-minggu yang lalu. Dan untuk itu, sebagai penutup kesaksian kami waktu dibawa ke surga, saya ingat saya bertemu dengan ayah ibu kandung saya di surga. Saya bersyukur karena ternyata papi mami saya berada di surga, di tingkat
3 kalau tidak salah ingat saya, di tingkat 3, surga tingkat 3, karena sudah punya rumah sendiri dan segala fasilitas ada. Dan waktu saya berkunjung, Tuhan Yesus mengantar saya bertemu dengan ibu dan ayah kandung saya. Ayah dan ibu kandung saya mengira saya sudah meninggal karena saya sudah di sorga kan. Tetapi saya berkata, papi mami saya belum meninggal. Cuma oleh kemurahan Tuhan, Tuhan membawa saya ke sorga bertemu dengan papi mami. Dan banyak hal yang kami bicarakan di sorga, terutama tentang pelayanan kami. Waktu itu masih nama Mahanaim of Laodikia, dan sekarang sudah dirubah menjadi The Warrior of Lord Jesus Ministry. Banyak yang kami saling sharing di sorga. Dan ibu saya menyediakan saya teh. Karena ibu saya tahu saya sangat menyukai teh. Tetapi ibu saya belum tahu sekarang saya juga sudah suka kopi ya. Waktu itu memang saya suka sekali teh. Jadi di surga ada teh ya. Dan teh di surga itu enak sekali ya. Nah itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, marilah kita berlomba-lomba dalam rohani untuk mendapatkan tempat yang terbaik di surga. Soal keselamatan, asal kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, kita pasti selamat dan masuk surga. Ya. Dan ada nanti kesaksian lain, itu dulu kesaksian saya, yaitu saya bertemu ayah ibu saya di surga ya. Dan banyak kita bercakap-cakap tentang keadaan di bumi. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti Oma Palar yang akan melengkapi khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan tim Warlot di rumah. Kita jumpa lagi ya. Saya lanjutkan menambah sedikit apa yang dibawakan oleh Opa tadi mengenai firman hari ini. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Sekarang lagi marak ya, karena apa yang terjadi peperangan antara bangsa, utamanya bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang Tuhan sendiri bentuk dengan tangannya. Ya, bagaimana begitu menghebohkan. Kenapa? Karena semua umat Tuhan tahu semua tanda itu ada di dalam firman-Nya. Ya. Yang perlu kita tahu, saya menekankan dengan tanda yang Tuhan katakan bahwa bangsa umat Tuhan, anak-anak Tuhan, atau boleh kami katakan agama yang memberikan penjelasan, memberikan hal yang tanda yang bagaimana kedatangan Tuhan itu ada di agama Tuhan. Kata agama yang dibentuk oleh dunia sendiri. Tuhan tidak mengatakan agama ya waktu Tuhan berikan. Tuhan hanya katakan waktu Tuhan datang, percaya padaku ya. Agama itu saya tidak ulas panjang karena itu satu penelitian, satu hal yang perlu pengertian bahwa kita harus bersyukur. Kita harus mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tentu kalau katakan anak-anak Tuhan, ada yang bukan anak Tuhan. Ya, Tuhan katakan anak-anak Tuhan karena kita percaya. Dan mengenai tanda-tanda akhir zaman hanya didapat oleh anak-anak Tuhan yang percaya. Itu perlu kita sebagai anak-anak Tuhan mensyukuri hal ini. Ya, bagaimana Tuhan memberikan banyak sekali, saya percaya Bapak Ibu di rumah mengetahui. Tapi yang saya ingin penjelasan, memberikan sedikit penjelasan, kesaksian yang mengatakan bahwa ayat yang ke-29 yang Tuhan Yesus katakan
Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Kalau di penjemahan lain, apabila kamu lihat yang tadi Opa katakannya pohon ara itu bertunas, itulah tanda bahwa kedatangan Tuhan, kedatanganku makin dekat. Dalam hal ini tadi Opa katakan pohon ara adalah saya sedikit memberikan pengertian ini ulang bahwa pohon ara adalah bangsa Israel. Dan penelitian dan saya percaya Bapak Ibu tahu bahwa tahun itu memang bangsa Israel merdeka tahun 48. Dan tangan Tuhan sendiri yang membentuk. Saya tidak mengulasnya. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari tahu keadaan ini, bangsa di sekitar bangsa Israel waktu merdeka di sekitarnya itu, termasuk bangsa kita ada di situ. Itulah yang dikatakan dalam firman siang ini. Saya ingin berbicara mengenai tanda. Tanda ini, pembacaan ini kami dapat di dalam tahun 1900-an ya. Di situ awal kami satu perasaan yang membuat dasar bahwa sampai terbentuknya ministry kami, saya berkesimpulan kesimpulan bahwa disitulah awal kami menggebu-gebu ya, mencari Tuhan, karena di situ ada tanda. Mengenai tanda yang di ayat tadi yang kami dapat, saya mau katakan hal ini banyak sekali diartikan begitu banyak. Tiap orang, tiap gereja, anak-anak Tuhan bebas untuk menafsirkan. Semua benar, tidak ada yang salah, karena semua menuju pada Tuhan Yesus. Kalau saya pribadi sekeluarga, untuk di mana kamu lihat pohon ara bertunas, waktu itu kami berdoa dan kami dapat bahwa pohon ara itu Tuhan bangsa Israel. Ya, saya tidak ulang, dan ada beberapa bangsa sekitarnya, dan itu benar. Dikatakan di situ bahwa bagaimana kedatangan anak manusia, bahwa di saat pohon ara bertunas dan pohon-pohon lainnya, di situ tandanya Tuhan Yesus, aku akan datang, dan kedatanganku itu tanda, tetapi aku datang secara nyata sebelum generasi ini berlalu, aku sudah datang. Kalau kami sendiri mengartikan itu, saya bawa dulu bahwa generasi, untuk pengertian generasi seperti yang Opa katakan tadi, ada diambil dari Musa, kitab Daud, Mazmur, dan tak di Kejadian. Itu dua. Kalau saya waktu itu mengambil, kami berbincang, berdiskusi, kalau dikatakan satu generasi ada 70 tahun, kalau sehat 80 tahun. Saya ambil di situ. Tapi kalau yang di Kejadian 120 tahun. Saya ya boleh kata saya sekeluarga lebih kena di 70 atau 80. Sejak itu waktu kami menghitung-hitung, meneliti, berdiskusi dengan Tuhan, tahun yang kami dapat seperti tahun ini. Ya, sampai kami rindu Tuhan, kalau betul-betul Tuhan datang. Sampai sekarang kami selalu berdoa, di saat Engkau datang, kami sekeluarga Engkau angkat. Itu selalu kami rindu. Dan apa yang terjadi waktu saya berpikir, menganalisa dan merenungkan, Tuhan, apakah saya masih hidup di tahun yang 80 sesudah bangsa Israel merdeka waktu itu 48. Kami hitung-hitung itu 2000-an seperti kita saat ini mengalaminya.
Ya, begitu menggebunya, begitu rindunya kami, sampai hal-hal yang masuk dalam doa yang saya ulangi. Tuhan, kalau bisa, kalau Engkau datang, angkatlah kami sekeluarga. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Bukan terjadi kedatangan, tandanya makin jelas seperti yang kita alami saat ini. Bagaimana peperangan bangsa Israel, bangsa pilihannya Tuhan. Saya tidak ulangi, pasti ibu bapak di rumah mengerti ini dan melihat itu sangat terbuka, tidak ada lagi yang tertutup. Nah, pusatnya adalah bangsa Israel. Beberapa waktu selalu kalau kami adakan khotbah begini, selalu saya rindu Bapak Ibu melihat keadaan dunia, lihatlah selalu, arahkan perhatian kita ke Timur Tengah. Dan ternyata itu betul Bapak Ibu di rumah. Melihat semua peperangan ini, hati kita sangat merindukan Tuhan akan datang. Penantian itu sesuatu yang bisa dikatakan dalam perasaan Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan ya. Ada banyak hal yang kita akan hadapi, kesusahan, peperangan ya. Ada banyak yang dikatakan di dalam firman. Tapi saya mau katakan, kita bisa tahu kita ada di pihak mana. Biarlah keadaan tanda-tanda ini membuat kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ya, menyiapkan hidup kita pribadi, keluarga, untuk melihat apa yang Tuhan rindukan di saat melihat tanda-tanda ini. Apakah kita melihat tanda-tanda ini, kita diam saja? Atau kita juga ada rasa itu, tetapi tidak tahu berbuat apa? Saya sarankan Bapak Ibu di rumah, waktu melihat ini, ada perasaan yang Tuhan berikan di hati masing-masing. Mungkin menyambut ini, Tuhan, aku tidak tahu mau buat apa. Paling tidak Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang ingin kita lakukan. Paling tidak mari persiapkan diri kita yang lebih utama. Ya. Dan minta Tuhan mau pakai apa yang Tuhan mau pakai bagi tiap pribadi dan keluarga untuk menyambut ini. Persiapan apa Tuhan? Kami mengerti Tuhan, kami persiapkan diri pribadi dan keluarga. Adakah tugas lain? Mari kita berbicara. Kita minta kepada Tuhan. Apa yang kita mau, Tuhan mau kita persiapkan di hidup kita. Melaksanakan apa yang kita harus lakukan. Melihat kehidupan kita, orang lain melihat kehidupan kita akan beda. Beda dengan orang dunia. Mereka tidak tahu hal-hal ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu. Kalau mereka melihat ini, mereka tidak percaya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan selalu datang meyakinkan kita. Mari kepadaku, lihat aku, maka aku akan memperlihat semua apa yang aku akan kerjakan di akhir zaman ini. Tidak ada kata lain lagi yang saya katakan. Bapak Ibu, intimlah dengan Tuhan. Keintiman itu kita bisa melihat kehidupan dunia ini dengan kehidupan Tuhan. Di situ kita bisa bedakan mana yang Tuhan, mana yang bukan. Sangat jelas Bapak Ibu. Sampai kadang-kadang dengan mengetahui itu kita tidak perlu lagi ya. Kita tidak perlu lagi, Tuhan memang kita harus minta. Tetapi tanpa kita minta pun karena kita sudah ada bersama Tuhan. Itu nampak sekali perbedaannya Bapak Ibu. Nampak sekali. Perbedaan anak Tuhan dan bukan Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan itu beda. Tapi ada satu tanda perbedaan yang selalu saya ulang-ulang kalau berbicara. Perbedaannya adalah putih. Saya umpamakan putih dan hitam. Kita ada di bagian putih. Hitam adalah kegelapan dan dosa. Dulu kalau mengatakan hitam dan putih, mungkin sebelah kita umpamakan, sebelah kanan adalah kita, sebelah kiri adalah kegelapan. Tapi di sekarang, di zaman akhir ini Bapak Ibu, itu yang membuat kita harus mengerti dan harus kuat di dalam Tuhan. Tumbuhkan iman kita, tumbuhkan keintiman kita dengan Tuhan. Karena kehidupan sekarang, hitam dan putih tidak ada, berdiri masing-masing.
maka Tuhan mengatakan kita ada di tengah-tengah hitam. Kita adalah putih di tengah-tengah hitam. Kadang itu harus kita lalui, dan memang kita lalui, Bapak Ibu. Kadang itu sendiri. Ya, kita lihat, kita renungkan kehidupan kita. Apakah kalau kita ada di situ kita kuat menghadapi? Karena ada perkataan Tuhan di firman, satu orang benar menjadi berkat bagi orang sekelilingnya. Di dalam lingkupan kita bersekutu dengan Tuhan, di dalam komunitas kita, atau di mana di dalam keluarga, bahkan di dalam keluarga itu ada. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan adalah digambarkan putih. Kekudusan hidup bisa yang kita punya bisa mempengaruhi yang gelap. Ya. Itu yang menjadi tantangan Bapak Ibu. Jadi tantangan besar sekali di akhir zaman ini. Saya coba merenungkan apa yang terjadi saat ini. Saya coba merenungkan, memikirkan apa yang terjadi. Saya arahkan ke Israel Timur Tengah. Kalau saya merenungkan bahwa Tuhan izinkan ini terjadi. Dan kita harus punya pengertian bahwa Tuhan yang mengendalikan. Kadang-kadang kita berpikir kalau kebaikan Tuhan mengendalikan. Tapi saya berpendapat kejahatan pun Tuhan bisa kendalikan. Ya. Tuhan bisa atur itu untuk anak-anaknya, khususnya bisa melihat semua itu ini untuk melihat kebaikan, apa rencana Tuhan di situ. Dan apa yang terjadi zaman ini, keadaan ini, peperangan antara bangsa, khususnya bangsa Israel ya dengan Palestina. Kita tidak itu hal yang secara negara, tapi kita lihat secara Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan menampakkan begitu kuasanya besar bagi bangsa yang Dia pilih sendiri. Ya, saya tidak ulangi, Bapak Ibu tentu membaca, melihat, menonton ya apa yang terjadi. Tapi itulah Tuhan, saya melihat, beranalisa, merenungkan, ini Tuhan adakan yang saya dapat ya. Bahwa ini Tuhan mau memperlihatkan pada dunia kuasanya yang sangat besar. Kalau Tuhan saya katakan, kalau Tuhan berotoritas, tidak ada yang bisa lawan. Ya, tidak ada yang bisa lawan. Tuhan mau memperlihatkan pada dunia, percaya, dan itu melalui bangsa Israel. Karena Tuhan katakan, aku ada di bangsa itu. Karena melalui bangsa itu, bangsa lain akan mengenal aku. Jadi hal ini terjadi, kejahatan apapun yang di luar Tuhan bisa Tuhan arahkan. Dan saya merenungkan yang terjadi saat ini. Tuhan yang punya otoritas dan Tuhan yang menjadwalkan, mengagendakan keadaan ini. Untuk menyatakan pada dunia, kamu memilih yang mana. Itu sangat jelas Bapak Ibu di rumah. Sangat jelas. Apakah kita melihat karena ketakutan peperangannya? Karena waktu kita melihat ini, kita harus tahu firman. Itu tanda. Tanda itu bukan tanda saja, tapi mari kita persiapkan. Karena apa yang terjadi, saya ulang lagi, itu Tuhan memperlihatkan pada seluruh dunia. Kamu pilih yang mana? Itu sangat jelas Bapak Ibu. Di mana Tuhan, di mana bukan Tuhan. Dan itu sangat jelas. Ya, kalau ada anak-anak Tuhan yang mau mengatakan, karena ini pilihan Bapak Ibu di rumah, ini pilihan. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, jangan melihat kesusahan, jangan melihat penderitaan. Tapi Tuhan katakan, semua itu aku bisa melihat kamu. Aku bisa menjaga kamu dan kamu hidup dalam kemenangan karena ada darahku di situ.
Pakai darah itu, karena darah itu adalah senjata kita, perisai kita. Itu yang paling saya mau katakan bahasa hari-hari, itu tokcer sekali. Karena kami melayani dunia supernatural Bapak Ibu. Itu sangat berkuasa. Sangat tidak bisa ada yang lawan. Saya mau katakan bahwa darah Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita hidup berkemenangan. Kita pakai darah itu. Kita sebut darah itu. Setan apapun takut. Kami bergerak di dunia itu. Waktu kami bilang darah Tuhan Yesus, bentuk apapun setan yang berbentuk apa yang paling ditakuti, itu akan lari Bapak Ibu. Itu nyata. Jadi dalam keadaan ini pakailah darah Tuhan Yesus. Karena di situ adalah kemenangan. Di situ adalah kemenangan Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah-tengah keadaan dunia yang makin kacau, bahkan makin jelas penderitaan yang akan terjadi. Ya, kita lihat negara kita. Saya tidak berbicara di sini. Kita bisa sendiri untuk menilainya. Bagaimana saya mengatakan bagaimana fungsi kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang demikian, di tengah-tengah bangsa kita sendiri penuh tantangan. Jangan kita melihat ini, kita mengurung diri. Paling tidak Tuhan pakai aku. Pakai aku di tengah-tengah keadaan ini. Di mana kekuatan yang kau berikan pada aku pribadi, keluarga, dan ada tugas yang Tuhan berikan masing-masing. Pakai aku. Kalau saya merenungkan kemungkinan, kalau melihat keadaan penderitaan di bangsa kita itu besar sekali. Saya tidak mengulangi itu urusan negara, tapi Bapak Ibu pasti tahu. Tapi bagaimana fungsi kita di tengah-tengah bangsa kita sendiri? Apakah kita menerima keadaan ini? Paling tidak saya mengajak Bapak Ibu, terutama generasi muda, radikal dengan Tuhan. Berdoa, katakan Tuhan pakai aku. Walaupun kecil mungkin, tidak mungkin. Ya mungkin kita merasa kecil, Tuhan tidak ada orang lain yang bertugas yang besar. Tapi di sekeliling hidup kita, jadikanlah Tuhan sumber kita, hidup kita, kehidupan kita. Dan orang tanpa kita berbicara, orang sudah melihat kita beda. Sangat beda. Dan Tuhan buat itu di zaman akhir. Tanda kedatangannya itu. Bukan saja tanda di udara, bukan itu saja. Ya di sekeliling kehidupan kita Bapak Ibu. Banyak hal yang saya rindu sekali untuk berbicara, tapi mungkin panjang ya. Tapi saya hanya mengajak, mari Bapak Ibu, itu sangat jelas. Jadikan diri kita sumber dari Tuhan punya apa tugas kita. Tuhan berikan. Biar itu menjadi kekuatan, menjadi pengaruh di sekeliling hidup kita. Tuhan sudah mau datang Bapak dan Ibu. Tidak lama lagi, ya, kita melihat begitu banyak penafsiran. Tinggal kita bukan hanya menafsir, tapi hidup kita jaga. Yang pertama saya ulang-ulang, keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan bisa kita membedakan mana putih dan hitam. Tanpa Tuhan berbicara juga, karena Tuhan sudah ada di dalam kita. Kita menjadi putih seperti salju. Kudus hidup kita. Kekudusan itu membuat suatu pancaran dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya tidak banyak berbicara di sini. Kalau berbicara yang ini mungkin panjang, tapi saya simpulkan, jaga hidup kita. Jaga kekudusan hidup kita, baik pribadi maupun keluarga. Bahkan di mana komunitas kita berada. Jangan jauhkan diri dari Tuhan. Hiduplah dalam komunitas dengan Tuhan. Bergereja, perkumpulan ya. Satu hal yang luar biasa yang saya rindu bagi anak-anak Tuhan. Jangan sendiri. Selalu hidup bergaul dengan sesama kita. Hidup dengan anak-anak Tuhan, bersekutu, berdoa. Itu yang juga Tuhan inginkan, sangat inginkan, agar kita tidak mudah jatuh. Ya, itu saja kiranya ini dapat dimengerti oleh Bapak dan Ibu di rumah untuk siang hari ini.
Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus lebih lagi memberikan pengertian ya apa yang akan terjadi di akhir-akhir ini menyambut kedatangan Tuhan. Ya, kiranya bagian kita yang kita katakan minggu lalu adalah surga. Surga sudah menanti kita. Tuhan sangat rindu anak-anaknya berpikir, bergaul, menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan bersama Tuhan yang nantinya kita dapat hadiah, yaitu surga. Tuhan memberkati, kiranya kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih, Maranatha Tuhan, sampai kita berjumpa lagi. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang keadaan dunia saat ini, oleh sebab itu marilah kita tetap berjaga-jaga sambil senantiasa berdoa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan. Untuk itu kita harus selalu taat pada perintah Tuhan, termasuk yang kita akan laksanakan sekarang, perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan perjamuan kudus sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu sediakanlah posti anggur, roti atau biskuit, maupun bisa diganti juga dengan sirup atau teh. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang diberitakan tadi dan yang kami terima. Untuk itu kami dianjurkan supaya tetap akrab dengan Allah Roh Kudus dan terus setia mengasihi dan melayani Tuhan Yesus dan sesama kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, sucikanlah kami dengan darah Tuhan Yesus supaya kami layak menerima roti anggur perjamuan kudus saat ini yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, amin. Setelah terima posti anggur perjamuan kudus, bila ada tertulis firman Tuhan pada posti Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik, silakan dibaca. Dan firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan pesan Tuhan Yesus buat masing-masing pribadi dan secara global, khususnya buat keluarga,
Warlord Ministry. Silakan dibaca, kami juga di Sentul City akan membaca. Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1 Tawarin 16 ayat 14. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia. Ya, dan terakhir, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah pasal 2 ayat 21. Jadi pesan Tuhan ya, secara ringkas saja. Pertama, Tuhan mengkonfirmasi pada kita hari ini bahwa setiap doa-doa kita Tuhan dengar. Banyak orang percaya bilang, kok doa saya tidak didengar? Saya sudah sakit sekian lama belum sembuh-sembuh. Percayalah, firman Tuhan tadi katakan, kita harus bersyukur sebab setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Dan yang kedua yang lebih memberikan pengharapan, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Jadi apapun kita minta, kalau itu berkenan bagi Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita ya. Dan yang ketiga tadi apa? Bersyukur. Untuk itu setelah kita berdoa dan Tuhan sudah berikan konfirmasi, Tuhan akan menjawab karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu kita harus selalu bersyukur pada Tuhan ya. Jangan lupa itu, kita harus senantiasa bersyukur dan selalu berdoa. Dan terakhir, Tuhan katakan siapa yang berseru nama Tuhan Yesus, artinya jika kita dalam masalah jangan diam-diam. Kita berseru kepada Tuhan Yesus, maka pasti kita akan dijawab dan pasti kita akan menerima keselamatan dari Tuhan ya. Jadi mari kita angkat hosti roti perjamuan kudus ini. Firman Tuhan berkata di Injil Lukas pasal 22 ayat 19, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan imannya. Mari kita angkat cawan perjamuan kudus. Firman Tuhan selanjutnya berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita sambut dengan mengucapkan bersama-sama, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan marilah kita mengucap syukur dengan memuji Tuhan. Berdaulat atas hidup.
Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan, kami dapat melakukan perjamuan kudus sambil kami mengingat-ingat dan berjaga-jaga menantikan dengan penuh kerinduan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk selalu waspada melihat tanda-tanda zaman seperti yang Tuhan telah firmankan di dalam kitab Injil. Dan sekarang Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, berkati juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pejabat-pejabat tinggi negara kami, baik itu militer, kepolisian maupun sipil, dan juga anggota-anggota DPR, baik di tingkat pusat sampai ke tingkat-tingkat daerah. Tuhan, kami mohon ampunilah jika pemimpin-pemimpin bangsa kami telah berdosa kepadamu. Kami sebagai umat-Mu juga memohon pengampunan dosa buat pemimpin-pemimpin kami dan juga atas dosa-dosa kami, umat-Mu, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu Tuhan, kasihanilah bangsa kami, pakailah bangsa kami untuk melakukan rencana-rencana kehendak-Mu Tuhan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Khususnya kami, keluarga Warlord Ministry, pakailah kami Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan amanat agung dimanapun kami berada dan kapan saja sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa sekarang buat saudara-saudara kami, Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia karena hari ulang tahun. Untuk itu Bapa, berkatilah dengan panjang umur, tetap sehat-sehat,
Dan bila dalam pendidikan Tuhan jadikan cita-citanya berhasil, dan apabila di dalam pekerjaan, karir atau bisnis, Tuhan tolong agar baik karirnya akan terus meningkat, bisnisnya pun terus omsetnya meningkat. Dan juga kalau ada kebahagiaan oleh karena pernikahan. Dan kami berdoa untuk teman kami, yaitu Saudara Reno Simatupang SH, yang kemarin telah menikah dengan kekasihnya Saudari Asti, yaitu pada hari Sabtu 11 November tahun 2023. Kami doakan agar Reno dan Asti menjadi keluarga yang berbahagia, saling mengasihi sampai selama-lamanya, bahkan sampai anak cucu dan cicitnya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang menghadapi masalah-masalah, mungkin sedang berada dalam keadaan sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Kami melepaskan kesembuhan, kiranya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang sakit saat ini. Dan darah Tuhan Yesus membebaskan dari segala penyebab atau ikatan belenggu apapun, terutama belenggu-belenggu dari kuasa kegelapan. Kami berdoa juga buat yang sedang dalam masalah keuangan. Tuhan tolong berikan jalan keluar, sehingga baik itu hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar dapat terselesaikan dengan baik. Dan segala kebutuhan hidup kami percaya Tuhan akan menyediakan dan memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus juga bagi teman-teman Warlord Ministry. Tuhan kiranya tetap jaga iman dan kesatuan kami untuk tetap bernyala-nyala dalam melayani Tuhan, melayani sesama kami yang memerlukan pertolongan, kesembuhan, dan pelepasan dari Tuhan melalui pelayanan kami, melalui talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada semua anggota Warlord. Sehingga nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa akan mengalami pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami mau minta kepadamu. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengetahui akan segala kebutuhan kami. Dan apapun yang tidak terpikirkan oleh kami, bahkan Tuhan telah sediakan untuk kami. Untuk itu Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu sambil memuji-muji, memuliakan nama Tuhan Yesus, dan bersyukur kepada Allah Bapa dan Roh Kudus, Tuhan kami ketiganya yang esa. Dan sebelum mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord ini, kami memohon berkat-berkat daripadamu. Mari kita terima berkatnya. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik bersama keluarga masing-masing, dan juga menyertai kami yang ada di Sentul City mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu 19 November tahun 2023. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.